Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Suddi, Imam Suddi lamma jalasa, berkata Imam Suddi, lamma jalasa Yusufu, ketika Yusuf menempati berduduk di kursi ya, kalau DPR sudah dapat kursi ala sariril maliki, di atas ya singgasana Malik, fawado, maka menyerahkan ilaihi kepada Nabi Yusuf al-Malikur Royan, siapa al-Malik ar-Royan, Amrud Diyari al-Misriyah, perkara urusan pemerintahan di Mesir, Sirkon wa Ghorban, dari arah barat maupun dari arah timur, maupun dari arah barat. Falamma tamma amru Yusufa, maka ketika sudah sempurna urusan Yusuf fil hukmi, di dalam hukum negara, Allahu, memberi wahyu Allah Ta'ala ilahi kepada Yusuf, ayat ala dzalika tifla, untuk berbuat kepada begitu seorang yang dulu sebagai anak kecil, alladzi yang syahidalahu, menyaksikan kepada Yusuf, wa huwa fil mati, sedangkan anak kecil tadi masih di dalam ayunan ibunya, baru berumur 7 hari. Tapi ini sudah besar, sudah 30 tahun. Peristiwa ini sudah 30 tahun. Ya, mestinya anaknya sudah besar. Masalah apa bil baroati, dengan melepaskan nama jelek Yusuf? Disuruh apa? Dijadikan apa? Belum menjadi waziron, seorang menteri. Kalau dulu hanya patih kalau di Indonesia. Wala yudayyi'u, dan tidak boleh menyia-nyiakan, menyepelekan syahadatahu, persaksian orang tadi yang dulunya pada waktu kecil sudah bisa bicara dengan izin Allah. Anak baru berumur 7 hari sudah bisa berbicara, untuk menyaksikan bahwa Yusuf adalah tidak salah. Ini sudah diabadikan dalam Al-Quran, kudamin tuburin. Fataqadahu, maka menjadikanlah Yusuf itu waziron kepada anak tadi, waziron sebagai menteri, wa alsabahu khil'atan, dan memberi pakaian dinas ya, khil'atan, wa arkabahu, dan menaikkan, juga mendapatkan inventaris mobil kalau sekarang. Tapi pada waktu dulu farosan, kuda. Wanudia, dan diumumkan alai kepada anak tadi fil aswaki, di pasar. Jadi minum dan diramaikan di dalam pasar, dengan dikatakan dengan hada jazaa'u man syahida bil haq, ini adalah bagiannya atau balasannya orang yang menyaksikan dengan hak, dengan perkara yang benar dulu pada waktu kecilnya. Tsumma inna Yusuf wal siddiqa, kemudian Yusuf yang shodiq, jadda, bekerja keras, wajdaida, dan juga berusaha keras, fi amri zar'i, di dalam masalah penanaman, ziyadatan, melebihi alal ibadati, dalam peribadatan. Wabana Yusuf, dan Yusuf membangun al-makhazin, lumbung-lumbung padi, lumbung-lumbung gandum, banyak sekali sampai tingkat bawah, karena untuk menyimpan bahan makanan yang selama 7 tahun, maka tidak sembarangan ini, memerlukan biaya yang sangat besar
konsentrasi hanya kepada penyimpanan gabah, penyimpanan gandum. Karena untuk persiapan 7 tahun kekeringan tidak ada hujan. Wasamma dan menamakan Yusuf menamakan makhazin tadi, lumbung-lumbung, gudang-gudang tadi, kalau sekarang bulog misalnya. Al-ahram yang dinamakan ahram. Wa khazina dan prihatin dan menyimpannya dia di dalam ahram tadi al-hulal hasil panen. Wa asaru tilkal makhazin baqiyat, itu prasasti makhazin sampai baqiyatun masih tetap ana sampai sekarang. Itu masih tempat gedungnya Yusuf untuk menyimpan makanan dulu, sekarang masih bisa disaksikan sekarang di daerah Mesir. Kalau ingin ya kehilangan uang misalnya 40 juta bisa sambil umroh, sambil ke sana melihat gudang-gudang Yusuf yang sudah berumur ribuan tahun. Mana tempatnya Kak? Fi jihatil Fayumi, di arah tanah Fayum, Wawiyah dan lainnya, minal bilad, dari daerah atau negara Mesir. Wastamarra ala dzalika hasil hilal, dan terus untuk menyimpan hasil pertanian di qasbiha, di dalam tangkainya, dalam, kalau tebu itu bonggolnya itu, kalau tebu itu yang bisa digiling menjadi gula itu kalau tebu itu, karena ini gandum ya, kalau jagung apanya ya, jadi dobesnya. Wasumbulia dan tangkainya. Tangkainya cara kuno padi itu kalau menyimpan ya dengan tangkainya. Tapi kalau sekarang sudah merupakan gabah dan zamannya berubah. Tapi yang baik itu karena disimpan sampai tahunan, ya dengan tangkainya, jadi gedengi kalau zaman kuno. Satu aslina selama 7 tahun. Waya waktu 7 tahun itu as-sininul muhasabah. As-sininul muhasabah, tahun subur, tahun ada panen terus. Falamma dakhalatis sinin, maka ketika sudah masuk tahun al-majda yang kepailan, tidak ada makanan, awwalu man jaa, adapun orang yang pertama kali lapar adalah al-Malikur Royan. Malik Royan malam hari langsung lapar. Fantabaha, maka yang lilir kalau bahasa Jawanya, fantabaha, bangun dari tidurnya, jaga min manami, dari tidurnya raja, nisfal laili, di tengah malam. Wa iya yasibu, sedangkan raja yasibu itu kalau bahasa Jawa bengok ya, suara keras, lapar karena alju, lapar, berteriak lapar. Fa'ataus tabbah bil ma'idah, maka datanglah kepadanya at-tabbah, juru masak, membawa bil ma'idah, dengan rampatan makanan. Faqala al-Malikur Royan, maka berkatalah Malik Royan lahu kepada tabbah, koki, man a'lamaka, siapa yang memberitahu kamu bi anni jai'un, bahwa saya betul-betul dalam keadaan lapar, kata jidani itu amin, sehingga kau mendatangi aku dengan membawa makanan, min ghairi ayyu allimakas, dengan tanpa memberitahu kamu ya, atau mengetahui ahadun, salah seorang bi kepadaku. Faqala, maka matur, kokinya matur, ahlamani bidzalika Yusufu, yang memberitahu kepadaku tentang bahwa raja yang lapar Yusuf. Falamma akalas, maka ketika
raja telah makan, wa farawa dan sudah selesai. Kok ja'a fil kali, setelah makan langsung lapar lagi. Ya kan aneh tapi nyata. Wa dzalika hikmatun minallahi, maka itulah hikmah dari Allah Ta'ala. Karena waqa'al qahtu wal ghala, datanglah atau setelah sampailah kejadian tidak ada makanan, ya, kepailan, wal ghala, dan artinya juga tidak ada makanan. Fan nafsu daiman, ataupun tiap-tiap orang, ya, nafsu makan daiman itu terus, tak kulu makan terus, nafsu makan, ingin makan terus, wala tasbahu, tidak bisa kenyang. Qala, berkata Rawi membawa berita ini, hadis ini, cerita ini, famassa Yusufus Siddiq biyadi, maka Yusuf memegang perut Batnal Maliki Royan, memegang perut Royan, cara Jawa ini disuwuk, dipegang dengan tangan oleh Yusuf. Fa adhaballahu ta'ala anhu aju, maka Allah menghilangkan laparnya raja tadi. Allah berkata Rajulama al-Misra, adapun ahli Mesir, penduduk Mesir, fakanu, maka jadilah yakuluna, mereka makan tapi wala yusbihuna, tidak pernah kenyang. Faba'ahum Yusuf, maka menjualah kepada mereka Yusuf, menjual kepada mereka al-qamha, gandum, fi awali sanati, pada awal tahun, dijual dengan bidzahabi wal fiddati wal nuhas, dengan uang emas dan uang perak dan uang tembaga, perunggu, ya. Hatta lam yabki, sehingga tidak menyisa sayun, sesuatu, min dzalika, dari pembelian tadi, habis. Emas, perak, tembaga dari seluruh rakyat, seluruh negara, ya, keluarga kuil yang menyimpan emas berkotak-kotak, ya, habis untuk memberi makan. Karena makan itu mahal, beras kalau harganya 500.000 1 kilo, wah mesti habis, uang habis semuanya. Kalau ada misalnya beras 1 kilo 500.000, pasti dibeli. Mau emas 1 kilo dengan beras 1 kilo itu masih mahal. Penting beras, karena sekarang kan tidak kelaparan. Kalau tidak ada hujan 1 tahun, beras lebih mahal daripada emas. 1 kilo 1 juta, mau orang, mesti mau. Apa punya emas 1 kilo karena makan, mati. Kalau tidak punya emas nggak apa-apa, emas saja hanya. Ini maksudnya emas satu negara habis untuk membeli gandum orang-orang Mesir karena tidak ada makanan. Jadi tahun pertama menjual emas untuk membeli beras. Kalau kuno itu dijualkan, ditukar. Ya, dulu kalau jual beli kan dengan menukar. Kalau sekarang pakai kertas, pakai kwitansi, uang itu. Uang itu kalau tidak ada emasnya ya tidak payu. Kalau gedung BI dibakar, ya, dibom habis, terpendam, nah, tidak payu uang, tidak payu, tidak ada gunanya. Kertas tidak payu. Caranya kan sama dengan menyimpan emas. Negara menyimpan emas, ditukar dengan uang. Kalau ada uang, orang membawa uang, bisa ditukar dengan emas. Kayak uang Pak Paku. Ya. Jadi pada tahun pertama, tahun sepawitan, emas 1 negara, perak 1 negara, tembaga 1 negara habis untuk memberi
membeli makanan. Summa innahu fisradisan. Kemudian setelah tahun kedua, mereka menjual kepada rakyat, menjual alqamah gandum bil jawahiri wal khuli dengan intan berlian. Maksudnya intan berlaku ini. Intan berlian kan batu. Sebetulnya tidak ada gunanya sebetulnya itu. Penting nasi dengan air. Sama-sama ya, tidak ada makanan, yang paling mahal itu makanan. Jadi berlian yang sekarang jutaan, 1 kilo berlian ikhlas ditukar dengan beras 1 kilo. Kalau punyanya itu, ya nasibnya emas itu semahal itu ya, memang ya sudah nasibnya. Sebetulnya emas tidak ada gunanya sebetulnya. Lebih penting nasi dan air. Tapi baru nasib yang mujur, emas dan tembaga dan perak ini masih ya menjadi hakim karena beras banyak. Kalau beras seluruh desa tiap panen dibakar semuanya, terus satu negara dibakar menyisakan hanya berapa ton itu, di gudang Bulog tidak ada, orang tidak punya beras, maka akan menjual 1 lembu dengan beras 10 kilo siap. Pasti pernah tahu pada tahun 63 itu orang-orang mencari gaplek, tela kering itu di daerah Seruke, lembu satu hanya mendapatkan gaplek 1 gangsi. Itu saja tidak menemukan pada tahun itu. Saya masih ingat itu. Ini kalau sudah Mesir tahun kedua menjual intan berlian dan perhiasan, jual semuanya. Gunanya apa kalau mandul di leher kalau nggak makan? Sekarang coba diberi emas 1 ton tidak boleh makan. Buktikan, lebih baik tidak. Kamu saya beri emas 1 ton, tapi jangan makan. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari mati. Limpruk. Tanya ada anak yang daripada tidak rokok kalau tidak makan tidak percaya. Sekarang dibuktikan dimasukkan kamar. Dimasukkan kamar. Paginya disoroki nasi dengan air, dengan rokok. Tapi kalau suruh pilih rokok, ya biasa silakan. Siang itu, sore, besok pagi, 3 hari tetap pilih makan. Pilih mana? Nasi apa rokok? Pasti milih nasi. Sekarang ini bermangan warung, ya rokok ya iya, ya rokok ya makan. Nah, lebih penting makan. Nih. Terus tahun yang ketiga, lagi salisa. Setelah tahun yang ketiga, orang-orang Mesir menjual bil mawasi dengan ya ternaknya raja kaya. Sekarang kan kaya raja. Lembu sekarang seperti raja, kalau dulu hanya raja kaya. Wadawabi dan kegerebetan yang binatang-binatang seperti kuda. Hatta layak pikir yang hadir saya sehingga orang satu negara tidak ada seorang pun yang mempunyai peternak lembu habis jual untuk makan. Semua bau bisaratir robiah, kemudian mereka menjual pada tahun yang keempat bil abidi dengan budak belianya, punya budak. Budak itu berupa manusia tapi nilainya sama dengan hewan. Di pasar ada menjual budak, menjual orang. Ini pada tahun perbudakan dulu. Wal jawari dan budak perempuan. Jual di pasar ada, kalau cantik gemuk mahal, kalau tua tulus murah. Ini zaman perbudakan dulu. Kata yakni sayun, sudah tidak ada budak yang semua dibeli Yusuf. Walah, negara kan sudah kaya, punya gantung di gudang. Orang-orang tidak punya gantung karena terlena, tidak mau menanam. Suma inna misalnya
Bisa natil ya Robi'ah bin Salis Khomisah pada tahun yang kelima. Bidyai dengan pekarangan, jual tegal, jual sawah. Untuk apa? Membeli beras. Yang punya sawah tidak ada hujan, mau makan geragalan ya tidak doyan. Mau makan tanah. Sawah sebetulnya ya tidak laku kalau tidak ada hujan. Tidak ada hujan 3 tahun. Sawah jumput, satu keramanan paling-paling payu ya, diberikan ditukar dengan beras 1 belangsi, mendapatkan tanah 1 keramanan. Saya yakin pasti itu kalau dijumput tidak ada hujan 4 tahun 1 belangsi beras bisa membeli 1 keramanan. Payu sekarang ya buyut 150 juta sekarang. Kalau tidak ada air selama 4 tahun, ini belum 7 tahun, sudah beras 1 belangse sudah bisa ditukarkan dengan keramanan. Nah, tunggu saja nanti kalau tidak ada hujan. Kalau saya geruduk ini geruduk ya. Hujan ya enak, gak laku. Beras gak laku, pakai malah gak laku. Nah, bisa nanti saja pada tahun yang ke-6 menjual bil awadi, anak-anaknya dijual. Wanisai dan cewek-ceweknya dijual kepada negara. Untuk apa? Ditukar gandum. Untuk apa? Makan. Tahun 6 tahun tidak ada hujan. Menjual anak. Maka sebenarnya ada anak-anaknya dimakan. Tidak dimakan. Dimakan ibunya karena lapar. Itu baru berapa hari. Kalau 1 bulan tidak makan, anaknya dikamus. Kucing dimakan, tikus dimakan. Ya, semuanya daunan habis, tidak ada daun. Daun Pak, tidak ada daun. Enak ada daun. Godong pring, godong pelem habis. Tidak ada hujan kok. Dengan daun pelem tidak ada. Dan mangga. Yang ada hanya sarung mangga. Wabisa Sabi'ah pada tahun yang ke-7 dijual dengan badannya. Dah, saya apa sudah berjual awak saya untuk dijadikan budak. Jaminan seluruhnya, seluruh orang Mesir, orang yang kete-kete, orang kaya, orang miskin, orang kaya yang tidak makan, punya rumah dijual. Untuk apa? Rumah kalau tidak punya beras. Sekarang masih banyak beras ya, petendek rumah tingkat-tingkat, melete-melete karena ada beras. Sombong orang sekarang karena ada beras. Mobil, mereka ada 2, ada 3, rumah di tingkat, wah, dicek, kalau Paragon, karena Pak sudah ada beras. Kalau tidak ada beras, tidak akan labur rumah, ya, masjid dicek, wah, karena apa? Sudah ada beras. Ini, kalau di Mesir ini pada tahun yang ke-7, 7 tahun tidak ada hujan. Tahun yang ke-7 mulai tidak sampai menjual badan. Tangan dipotong untuk makan, silahkan untuk makan. Kaki dipotong untuk makan, rela. Jadi orang Mesir menjadi budak sebenarnya. Wasoro dan jadilah mereka orang-orang Mesir Filipi Yusufah menjadi budaknya Yusuf semuanya. Wa indah dalika ketika itulah ya ijtama'a ya, peristiwa orang-orang menjual dirinya semuanya siap menjadi budak semuanya, orang-orang kaya yang dulunya menjadi pembeli budak, menjadi bos, menjadi tuannya budak-budak sekarang menjual dirinya, dia siap menjadi budak. Karena apa? Untuk makan. Nah, jangan seperti dibalikan. Sekarang melete anak-anak itu. Jangan sampai 1 butir nasi disia-siakan. Ini orang sombong ini. Nasi 1 piring masih ada 2 empok dibiarkan.
ini ciri-ciri orang yang sombong, menganggap hina beras. Beras lebih mahal daripada rumah tingkat. Ini kalau tidak ada beras. Kalau tidak ada hujan 7 tahun, beras lebih mahal daripada emas intan berlian. Ini orang sekarang kan masih karena ada nasi itu semakin sombong kan. Tidak ada air, tidak ada nasi, aduh, seminggu gelebekan juga. Nasi dibiarkan dobrak itu tidak dimakan. Nah ini biarlah. Maka Islam Yusuf rapat sekarang. Kumpul rapat, ya rapat darurat dengan raja. Waqala dan Yusuf menyampaikan aspirasinya kepada raja. Annius juga ani akaqat jam amal soro wilayah Raja, aku umumkan, aku saksikan kepada raja, sesungguhnya aku akan memerdekakan seluruh orang-orang yang sekarang menjadi budak, akan saya merdekakan. Jadi Yusuf pernah menjadi budak, dan sekarang Yusuf memerdekakan budak orang seluruh Mesir yang telah menjual dirinya, digadekan, dijual untuk ditukar dengan satu gelas sekarang. Satu kantong gandum. Betul, gandum itu masih giling, keras sekali. Giling dulu tapi baru bisa digunakan. Orang-orang sudah bakar tidak bisa. Gandum kan jagung cekel itu. Giling dulu dengan belum ada mesin giling, sekarang bapak lepas giling. Dia pakai buatannya tangan gandum. Terus dulu orang pakai lumpang untuk cari beras, pakai lumpang. Ditutup mau membeli beras itu tidak ada yang ada gambar, ditutup tidak dibayar. Kalau jadi beras baru bisa membeli. Tahun 60-an begitu leh. Sekarang anak-anak sombong enak-enak beras, tidak mau makan beras. Melete-melete anak sekarang belum pernah. Tidak ada makan. Itulah manusia kan itu. Jadi akhirnya Yusuf sekarang menjadi bos, menjadi pembeli budak, sekarang dimerdekakan semuanya. Warudat, dan dikembalikan amwaluhum, harta mereka, wadiyahum, dan ladang sawah mereka, wa amlakuhum, dan budak-budak mereka, jami'an seluruhnya. Wah, Yusuf kodang. Orang kalau sudah kadang bejo, pinter, bejo malah enak. Pinter, bejo, minimal jadi menteri, pinter, bejo. Mana goblok, bejo ya sudah lain. Goblok, bejo itu lain dengan pinter, bejo. Qala Sudi, selesai. Qala Sudi, berkata Imam Sudi, anna Yusufa, semuanya Yusuf as-siddiq karena la yasba'u batnuhu fi tilkal ayam. Yusuf meskipun kaya raya tidak makan terus, perutnya dibuat lapar. Ya sekali-kali harus puasa biar tahu rasanya jadi orang miskin, jadi orang gelandangan tidak makan. Itu orang-orang kaya yang merasakan bahwa lapar itu tidak sembarangan. Mereka lupa sombong karena tidak pernah lapar, dicumankan, tangkap 2 hari dan dimakan. Wah, dia akan bayar 100 juta mau. Kalau tidak bayar 100 juta kamu akan tidak lepas. Mau dia. Kembali lagi. Karena banyak beras loh, bedanya itu karena banyak beras dan banyak air. Jadi belum dihukum oleh Allah. Kalau sudah dihukum tidak ada hujan 7 tahun, ngalah beduk dijual, lulang beduk habis, tidak ada lulangnya ini. Makan orang, res gedang, lumut, orang Pragen itu. Pak, saya diceritai pada waktu dulu makan itu lumut, masih hidup orang sekarang, masih hidup orang Pragen. Sekarang anaknya gede
saudara di yatim itu neneknya ayahnya itu makan rumput. Bayangkan. Kalau saya pernah makan lok pernah saya makan. Pada anak-anak orang kaya, orang miskin itu makannya waduh sudah berdekan gaplek yang sudah dimakan itu loh. Bubuk itu dibawa pulang, dimasak, dimakan. Jangannya menjek itu jangan kemarin dengar-dengar dimakan. Sekarang melete lagi. Kalau makan harus bayar. Hidup ya. Tidak mau kalau tidak ada lauknya enak. Kalau tempe, besok warung paling murah itu Pak. Ayam, kambing, sate. Iya. Gitu. Melete sekarang. Makan nok harus yang enak ini. Nok sore harus yang enak karena sudah zaman makmur. Nok pakai tempe itu tidak syukur namanya itu. Tidak syukur. Saya tidak tahu, belum pernah lihat noknya itu. Bagian berbuka puasa itu harus yang enak. Ya, tidak usah dicek, tidak usah salin, tujuan tidak usah salin. Pakai baju yang sudah lama saja. Teruskan saya ini, tidak usah salin ya betul. Bukan karena anak-anak gimana ya. Nabi Yusuf dia tidak makan terus, malah dia berpuasa. Alasannya, wakana yaqulu dan berkatalah Nabi Yusuf, akhafu saya khawatir kalau insabitu apabila saya kenyang ansal jaya maka aku akan melahirkan orang yang lapar. Wakana yaqulu ayyuhal bida'u la bismillah. Dan Yusuf perintah kepada juru masaknya untuk mengakhirkan menunda makan paginya ila bismillah sampai siang. Tidak sarapan. Nabi Yusuf yang kaya raya berasnya jutaan ton, ya, jutaan ton gedung-gedung itu. Tidak sarapan dia, makanya siang. Nabi Yusuf memberi contoh. Pemimpin memberi contoh. Lapar lebih dulu, ya, dan kenyang belakangan. Setelah rakyat yang makan, harus dia makan. Pemimpin yang adil, yang tawadhu, yang selalu mengingat rakyatnya. Rakyat disuruh makan dulu, dia belakangan. Wah, kalau prasmanan, biar rakyat makan dulu, buka bersama, makan semuanya. Yang dia minum air toh maghrib, baru sisa-sisanya dimakan. Itu bagus tuh. Yang menyoting malaikat, ya, malaikat roket ada menyoting. Ini contohnya presiden makanya belakangan. Ini layak kenyang, dia baru makan. Kalau kisah lama akhir sarina ketika sudah pada akhir tahun yang ke-7 min sinil qahti dari tahun-tahun kelaparan, tahun-tahun berada makanan. Farahul qamfu min inti Yusuf Siddiq. Maka selesailah, habislah gandum yang ada pada gudangnya Yusuf wal gulal dan penghasilan. Fakanan nasu maka manusia intan tidak ada darul wajhi, ya, yasbiquna apabila dia memandang wajah Yusuf mereka sudah bisa kenyang biru dia diwajib dengan hanya melihat wajah Yusuf. Bahkan yaksiduna pukul Asia ya pagi sore ingin melihat wajah Yusuf. Maka cukuplah bagi mereka bagian dalam besari atau advertisir aslian sampailah kepada penanaman yang tahu yang kerjakan waktu tahu anu dan juga cukupkan untuk tahun yang belakangan. Cerita lagi. Qala Suti berkatalah Ibnu Fitti, lama waktu
ketika terjadilah kejadian tidak ada makanan di Misr ini, jaat Zulaikha datang ila Yusuf bahwa al-Qadim, dan bersamanya seorang pelayan yaquduha yang menuntun Zulaikha. Fa innaha, karena sesungguhnya Zulaikha kamian sudah buta, wa torisat dan tuli, waftaqarat dan menjadi orang yang fakir, wadah jamalwa dan kecantikannya hilang, sudah buta, tidak makan, kurus, tua, sampai 30 tahun, ngenes, ya today of Chris, Zulaikha, dia meri cinta, penyebabnya sakit cinta. Faqala, maka berkatalah Yusuf kepada Zulaikha, anta Zulaikha? Qalat, menjawab Zulaikha, na'am, iya. Qala, katalah kepada Zulaikha, fa aina husnuka wa jamaluka? Di mana kecantikanmu? Di mana kebagusanmu? Qalat, dhahaba dzalika kullah, semuanya sudah sirna, walam yakin bi syai'un, dan sudah tidak ada lagi sesuatu pada keadaanmu. Faqala, maka berkata Yusuf kepada Zulaikha, kaifa kalau ketika bagaimana keadaan cintamu dulu? Faqala, bahagia, masih rasa cintaku pada Yusuf masih lam yataghayyar, tidak hilang, ya, tidak berubah, walam ajid latmal ama, dan aku tidak menemukan rasa buta itu, tidak saya rasakan, wal fakhr, kemiskinan tidak saya rasa alaman sebagai sakit. Karena apa? Min kasati salaf, karena bahagianya jatuh cinta, gandrung jika dengan kamu. Wah, sakit. Gandrungnya cinta kepada Yusuf, rasa lapar, rasa miskin, rasa buta mata tidak terasa, karena yang ada di hatinya hanya Yusuf. Wah, sakit tergila-gila. Nah, itulah sebenarnya satu pemberian Tuhan itu, yaitu sakit cinta itu. Kris, Kristen orang mati meninggal karena cinta itu termasuk mati syahid. Orang jatuh cinta tidak kesampaian, dipikir sampai mati, dia mati syahid, syahid akhirat. Today of Chris, bahasa Indonesia. Wakila katakan ceritanya, Inna Zulaikha waqafat fi Yusuf, berdiri di muka Yusuf bahwa sa'iu fi mauqifih, dengan dia jam berapa? 4 supaya pada kumpulannya, mana adatku, pada perkumpulan Yusuf, rapat dengan pembesar, kalau sekarang rapat desa ya, dengan pembesar desa, ini pembesar Mesir, sidang istimewa MPR. Fanadat, maka mengundang-undang Zulaikha pada Yusuf, subhana man ja'alal abid mulukan bita'atihi, maha suci Tuhan yang menjadikan seorang budak menjadi raja, sebab bita'atihi, dengan taatnya abid tadi, hamba-hamba tadi. Wa ja'al muluka abidan, dan menjadikan raja-raja menjadi seorang budak bimaksiatihi, dengan maksiat mereka. Faqala Yusuf bihil mali intaliqu, maka Yusuf berkata kepada pengamal-pengamalnya, intaliqu, ya berangkatlah untuk mencari bihadal ajuz, dengan orang tua ini, ila dar, kepada ya gedung ini, ke istana ini. Pantolaku biha, maka berangkatlah mereka dengan dua seorang ajus tadi yang Zulaikha. Faqala matulidi namini, hei ajus, hei orang tua,
apa yang kamu inginkan dari aku? Nah, ceritanya dalam film Yusuf dari Mesir itu, wah, pendengar suara dan baunya Yusuf sudah tahu dia kalau itu adalah Yusuf. Dan dia sudah buta. Terus Yusuf berkata kepada ajis orang tua tadi, apa yang kau hendaki dariku? Aku hanya ingin membau Yusuf. Faidan Zahdan Jibril yang dulu berkata kepada Yusuf, ya Yusuf, Yusuf diwahyui, Anallah sesungguhnya Allah Ta'ala ya'muru perintahkan kepadamu an tatazawwaja untuk menikahi kamu di Zulaikha dengan Zulaikha. Maka berkatalah Yusuf lahu kepada Jibril, kaifa atazawwaju biha wa hiya ajuzun am ya, bagaimana aku akan menikahi dia karena dia adalah seorang tua, buta lagi, terus picet semua. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah Jibril kepada Yusuf, Anallah Ta'ala yuridu an basaruha wa jamalaha, Allah akan menghendaki kepada Zulaikha mengembalikan penglihatannya dan kecantikannya. Akhirnya Zulaikha disumuk Yusuf, disumuk dan diperlihatkan oleh seluruh penggawa negara Mesir dan para itulah orang-orang yang kuil itu. Kalau sekarang pendeta-pendeta kuil, kiai-kiainya kuil, heran. Tapi tidak yang namanya iman, dia tetap tidak mau iman, padahal sudah melihat mukjizat, tetap tidak iman. Kalau Allah belum memberi taufik hidayah, meskipun dia melihat mukjizat, tetap tidak mau beriman, tidak beriman. Entah alasannya apa. Kalau orang sekarang meskipun tidak pernah melihat mukjizat, tapi tetap iman karena apa? Mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Waradallah, dan Allah mengembalikan kepada Zulaikha husnaha, kecantikannya, wa jamaliha, dan kebagusannya, jamil, hasan jamil, wa basaruha, dan penglihatannya, fa'ad, dan malah kembalian Zulaikha aksara makarat alih sebagaimana semula. Wajadaha fikron, maka Yusuf menemui Zulaikha fikron sebagai seorang gadis. Summa inna Zulaikha, sesungguhnya Zulaikha fa'adat ma'a Yusuf as-Siddiq arba'in, fa'adat duduk bersama Yusuf as-Siddiq arba'ina sanatan, 40 tahun. Warusiko, dan diberi rezeki minha dari Zulaikha, Yusuf diberi rezeki dari Zulaikha diwaladaihi dengan 2 anak, wa huma Afrosim dan Misak. Afrosim dan Misak, ini anak 2. Qala wala masalah waktu dilanjutkan. Yusuf ada cerita saudara Yusuf mencari makanan sampai ke Mesir dari kantan yang tidak dekat, perjalanan 6 hari 6 malam kalau pakai unta. Pelaku 6 dino 6 bengi harus sampai Mesir. Untuk apa? Menjual barang-barang yang tidak begitu sangat penting, ditukarkan dengan gandum. Besok ditanya besok ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.